Syamano, nak dimulai? Lanjut. Lanjut Bu. Terus Pak. Terus. Gaspol ya. Ya, Bapak tugas aku balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jawab salamnya cak semangat nian khususnya ibu-ibu. Apalagi bapak-bapak kiri kanan di depan sama di samping aku ini. Caknya masih neguk kopi dengan teh. Aku ada pantun sedikit sebelum aku melanjutkan daripada tausiah. Semoga kena di hati. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa meminum kopi. Buat yang paling kencang jawab salam, kami doakan tahun depan berangkat haji. Ini untuk seluruh. Ini untuk ibu-ibunya. Dengarkan Bu ya. Cuma saudari jangan ngambil parah, putus kaku. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa meminum kopi. Buat ibu-ibu yang tak galak jawab salam, ku doakan bapaknya berdiri lagi. Ustaz sebelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang kecil-kecil inilah yang akan membesarkan Masjid Al-Aqsa ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Laila dulu, belum lailamnya. Lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil. Sebab kenapa kita nak mengucapkan itu Pak Bu? Kalau kita tak dikasih nikmat oleh Allah, aku yakin bapak dan ibu terkapar dalam rumah. Aku dia bergocong bapak dan ibu di dalam kelambu tak tahu lagi. Itu cerita bapak dan ibu. Tapi karena diberikan nikmat oleh Allah, maka malam hari ini kita masih bisa berjumpa, bisa bertemu di dalam masjid ini untuk memperingati satu kejadian yang sangat spektakuler, lebih canggih daripada kejadian yang sekarang. Belum kata zaman Nabi Muhammad yang namanya pesawat, betul tak Bu? Belum kata juga yang namanya mobil Toyota, betul tak? Apalagi HP Android. Tapi pada masa itu Allah jadikan satu kejadian yang luar biasa.
biasa yang akan kita peringati. Apa namanya? Isra wa Mi'raj. Siapa yang kita peringati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammadin. Nabi Muhammadin. Ibu. Ya, oh, itu boleh dijawab. Ibu. Bapak, oh, yang tadi. Bapak. Nah, bapak tadi itu pesantren. Bapak ibu, alhamdulillah kalau. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke materi, ada satu ungkapan dari ulama tentang sholawat, tentang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang ulama, innama haqiqatul iman hinnama bimahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, tidak akan sempurna iman kita, tidak akan baik iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita yang paling dalam. Kalau bapak dan ibu ngomong, Ustaz, aku cinta dengan Rasulullah, tapi aku tak galak sembahyang, aku tak galak yang namanya puasa, maka cinta itu adalah cinta palsu. Ustaz, aku cinta sama Nabi Muhammad, tapi aku tak galak dengar pengajian di Masjid Al-Aqsa. Terus cinta kau gimana? Aku cinta dalam lisan tanpa ada perbuatan pembohong, alias modai. Maka sekarang aku ngajak bapak dan ibu, kita bersolawat. Adik-adik yang suara bagus kita kuatkan, ibu-ibu suara yang agak cempreng kuatkan ya. Apalagi bapak-bapak suara antara hilang dengan tidak gara-gara batal, kita kuatkan. Biar masjid ini jadi saksi nanti kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salatullah yang pertama dari pembukaan Pak Puryo belum selesai. Yang kami hormati kepengurusan Masjid Al-Aqsa, Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami kepada Bapak yang hadir pada malam hari ini. Dan juga telah hadir di antara kita juga Bapak Lurah Prabu Jaya. Insya Allah kalau pemimpinnya semuanya kayak beliau Pak, saya jamin seluruh masyarakat Kota Prabu Muli akan sukses dunia akhirat. Betul tak Bu? Karena banyak pemimpin tidak mau memasuki mas, dia berani masuk masjid ketika ingin mencalonkan di. Nah ini tidak calon, alhamdulillah masuk mas. Kita doakan jadi wali kota. Amin ya Rabbal. Tidak baca jadi wali kota, wakil wali kota. Tidak baca juga Pak jadi almarhum. Ada lihat Pak ya. Kemudian yang kami hormati dan kami takzimi, di sini ada beberapa asatidz yang insya Allah semuanya dalam keadaan luar biasa.
Di sini juga Pak, ada guru saya Ustaz Kasfani. Kenapa? Sekalipun yang berdiri di atas mimbar seorang penceramah, kalau bukan karena guru, saya bukan siapa-siapa. Maka jangan menjadi murid yang durhaka kepada guru. Mentang sekarang sudah sarjana, seakan-akan lupa sama guru, nanti mati juga. Ya Bu ya. Maka saya mentakzimi, saya menghormati dan saya mencintai daripada guru-guru saya. Dan juga kepada seluruh para ustaz, para ustazah, para haji dan hajah, dan juga insya Allah calon haji dan calon hajah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kemudian tadi mendapat informasi ada mahasiswa kakak dari Universitas Muhammadiyah Palembang, betul? Ya. Betul ya adik-adik ya? Ya, saya tadi bilang adik-adik karena saya sudah alumni kuliah. Di sini juga saya bawa teman Pak, alumni Muhammadiyah, Ustaz Wasfi, Ustaz Tinggi Putih Joglo. Nah, insya Allah Ustaz akan di pesantren, hafal 5 juz, siap jadi imam. Nah, tinggal pilih apa ada yang galak beda. Nah, kemudian juga saya bawa teman juga Pak, Ustaz Afriyanti, alumni dari Universitas Unsri, di Layo. Alhamdulillah beliau bidang IT pesantren. Mondok 6 tahun, mengajar di pesantren, kalau dihitung-hitung hampir 10 tahun di pesantren. Lalu, mana aku tak tahan. Kemudian di sampingnya juga ada teman saya, adik saya, Ustaz Rio Riansah, salah seorang mahasiswa terbaik dari kampus Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemarin mendapat peringkat 3 dalam bidang jurusan bahasa Arab, asli wong Prabu Mulih. Pak, insya Allah adik-adik semua akan jadi orang yang hebat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu, kira-kira pengen nggak Bu punya anak atau punya cucu pada asal jatah di kampusnya? Pengen nggak Bu? Atau bapak pengen nggak punya anak ijazah tadi Pak? Ustaz aku lagi cucu, berarti cari mak baru. Pak Bu, inilah yang akan menjadi penolong kita ketika kita telah wafat. Mengapa bukan ngomong saya ini? Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Idza mata insan, apabila wafat daripada anak cucu Adam atau wafat daripada manusia, inqata'a amaluh, maka terputus segala amal ibadahnya, illa min thalatha, kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyah, pajak yang duit sedekah ke masjid. Ya, yang enggak kasih duit sedekah tenaga, mendak kasih lagi sedekah senyum jadilah. Yang kedua, apa Pak? Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ingat, anak-anak ini Pak, kalaulah bapak dan ibu pintar mengaji, pintar agama, mereka yang bapak ibu ajarkan, inilah yang akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti, mohon maaf Pak Ustadz di sini, usia sudah 50, 60, yang akan menggantikan mereka menjadi imam, adik-adik inilah. Betul tak Bu? Kadang-kadang pun ada imam Bismillahirrahmanirrahim, pasti berganti budakmu muda. Kapan ada ini imam? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibacanya surah Ar-Rahman? Terangis bapak di belakang, ya Allah, aku tak hafal surah itu. Ar-Rahman, Allamal Quran. Apa Bu? Khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Sampai sini
berkuda. Apa itu? Budak-budak yang soleh, yang galak di masjid, yang galak ngaji, galak sembahyang. Inilah yang akan mendoakan kita sebagai orang tua saat kita telah wafat, saat kita telah tergeletak di dalam kubur kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Bu, tidak mungkin anak orang mendoakan kita Bu. Tidak mungkin orang punya anak mendoakan kita. Pasti anak kita lah yang mendoakan kita ketika kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, tadi saya belum perkenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Perkenalkan Bu, kalau saya dipanggil di desa biasa dipanggil Billy. Saya asli Belide. Orang Belide. Sebenarnya agak berat ngomong bahasa Melayu, bahasa Indonesia, karena aku terlahir dalam hutan. Budak dusun tenggelam dalam hutan, berangkat ke kota, serupakan Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, akulah nikah. Kebetulan istriku perempuan. Kebetulan istriku perempuan. Dan alhamdulillah istriku Makari sedang mengandung. Dan yang bertanggung jawab adalah aku. Betul apa? Ya, ada pula bapak tanggung jawab. Kacau dunia persilatan. Iya. Kemudian alhamdulillah saya tinggal di Pondok Pesantren Modern Darussalam, mengabdikan diri biar ini menjadi penolong bagi bapak dan ibu saya yang sudah tua di desa. Biar saya saat ini tidak bisa memberikan harta, tapi ilmu yang bermanfaat mengalir nanti bagi mereka di usia senja. Kenapa? Bahagia orang tua melihat anak berilmu akan menjadi kebahagiaan hingga mereka tersenyum di surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu? Lanjut Pak? Sudah Bu? Belum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita akan berbicara sesuatu yang tak masuk di akal. Betul tak Bu? Masuk akal tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surah Al-Isra sudah dikatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Oh, Allah di sini memberikan gambaran kepada kita. Maha suci Allah, ya Bu, yang telah memberangkatkan abdihi. Bu, kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau sudah ada subhana, di situ kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah itu bukan berangkat, bukan pergi, tapi Rasulullah itu diberangkat. Kemana Rasulullah pergi Bu? Ke Masjid. Kemana Rasulullah berangkat? Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, letaknya di Palestina, yakni di Yerusalem. Pak Bu, tahu tak Bu? Pak, cerita apa yang menyebabkan Rasulullah SAW diberikan satu kenikmatan, kemujizatan, yakni Isra wal Mi'raj? Tahu tak Pak Bu? Tahu tak kira-kira? Di tahun itu Rasulullah mendapatkan dua kesedihan yang luar biasa. Bahkan tahun itu disebut Amul Hazan. Apa itu Amul Hazan? Tahun kesedihan. Rasulullah ditinggal selama-lamanya oleh kekasih tercintanya, Ummuna Khadijah, meninggal. Yang kedua, paman yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi, walaupun ia tidak Islam, tapi dia selalu mendukung dakwahnya Rasulullah. Siapa namanya Bu? Abu Talib. Bukan Abu Lahab, Abu Talib. Aku nak bertanya,
mati bini rasanya apa Pak? Sedih tak? Galau tak Pak? Ayo Bapak ngomong galau sedikit. Jadi masuk dalam kubur cari yang baru. Misalnya kalau dunia tak macam maka Allah memberikan satu kejadian menghibur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lagi galau nih, Rasulullah lagi sedih nih, maka Allah berikan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berangkatkanlah Rasulullah dengan satu perjalanan yang indah, tidak akan masuk dalam akal kita. Kenapa? Perjalanannya hanya dalam kurun waktu satu malam. Nanti akan saya sebutkan ada hikmah besar daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama masalah sholat, yang kedua masalah ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu Rasulullah diberangkatkan ke mana Pak? Sidratul Muntaha. Maka di situ nanti akan ada dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Pak, ada sesuatu yang luar biasa. Rasulullah disuguhkan dengan dua minuman. Yang satu alkohol, yang dua adalah susu. Sekarang kita tanya Pak, pilih susu apa alkohol? Pilih susu apa alkohol? Pilih alkohol apa susu? Pilih dua-duanya atau enggak? Enggak. Maka inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memilih susu dan itu berdampak kepada para umatnya tanpa mesti dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Rasulullah memilih yang namanya minuman, maka saya jamin umat Islam dalam keadaan mabuk. Allahu Akbar, pakapar 5 sembahyang. Bisa dapat kira-kira? Tapi Rasulullah memilih susu. Susu adalah satu kenikmatan, salah satu yang luar biasa yang dicintai menjadi makanan dan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, apalagi kejadian waktu itu? Rasulullah melihat banyak wanita masuk neraka. Ustaz, Nabi itu tidak masuk neraka itu Ustaz. Gara-gara wanita ketika dia kencing tidak cebok. Nah, setelah ini maka dibersihkan. Maka ilmu agama itu kan, benar di sini ada pengajian wajib Pak ya. Ada Ustaz Harun. Ada siapa lagi Ustaz? Termasuk saya. Kalau saya ini anggaplah anak muda datang untuk berbagi cerita. Karena menasehati, mengajari orang yang lebih tua itu seperti mengajari buah yang berenang. Tidak masuk akal. Ya. Jadi Pak Bu, kalau kita sudah mengetahui gambaran itu, maka kita harus menjadikan pembelajaran dalam hidup kita. Kemudian ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa kali dan mendapat nasihat dari nabi-nabi sebelumnya, apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Rasulullah diperintahkan melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. 50. Pak, saya tanya, 17 rakaat saja kadang tidak mau sholat. Puji muazin hayya 'alas shalah.
diazankan dalam waktu 5 waktu saja, kita sudah berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini Pak, Bu, 2 hal yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma saktum, kitab Allah wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ingat Pak, Bu, catat di akalnya. 2 perkara, kalau Bapak dan Ibu, adik, semuanya antum pegang di muka bumi ini, maka akan selamat sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, pegang Al-Quran, pahami Al-Quran, peduli Al-Quran, amalkan Al-Quran. Insya Allah Bapak dan Ibu akan selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, Bu, aku nak nanya, kalau kita baca satu ayat, berapa dibalas oleh Allah? Berapa? 10. Di dalam satu hadis Rasulullah telah mengabarkan kepada kita, barang siapa yang membaca daripada 1 huruf, yakni dari kitab Al-Quran, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan balasan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dan di situ tidak dikatakan alif lam mim, itu 1 huruf. Lakin akan tetapi alif harfun 1 huruf, lam harfun 1 huruf, mim harfun 1 huruf. Bagaimana Bapak dan Ibu ketika di waktu luang membaca Al-Quran yang begitu banyak? Misal ketika nanti kita mendekati bulan suci Ramadan, ada ibu-ibu yang khatam Al-Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan saya punya kisah Pak, Bu, ketika saya masih di Palembang kerja di Kesdam, ada seorang dokter, dia dokter bidang kandungan, dia mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan sampai 7-8 kali. Seorang dokter dengan kesibukannya mengurusi pasien, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Bagaimana dengan kita yang kesibukan kita tidak mungkin lebih daripada ia? Maka jadikan momen Isra wal Mi'raj ini menjadikan kita lebih dekat kepada Al-Quran. Di waktu kosong mungkin ibu ngaji, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Seterus sehari sejus, maka itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Namun saya garis bawah Bapak dan Ibu, di dalam mempelajari Al-Quran dengan hadis harus memiliki yang namanya guru. Perlu guru dakwah. Perlu guru dakwah. Perlu dakwah. Perlu. Bahkan kita ijab qabul pun kita diajari. Bahkan ketika kita belum bisa membaca Al-Fatihah pun kita diajar. Ya Bu, cak mana kalau aku baca Fatihah cak ini Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ku ganti dengan yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Boleh gak Bu? Boleh gak? Boleh. Cuma kalau orang tak punya guru nanti ngomong, itu salah, itu bid'ah itu. Maka pentingnya kita dalam beribadah berguru. Ada satu ungkapan
belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, orang yang berguru, maka dia akan mudah menerima pendapat-pendapat yang lain. Kenapa? Makin banyak guru, makin banyak pembimbing, maka makin luas daripada ilmu yang kita miliki. Maka insya Allah yang pertama, kita meyakini Al-Quran dengan sunnah menjadi penolong kita. Yang kedua, sholat. Pak, Bu, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita dalam satu hadisnya, amal yang pertama kali dihisab bukan daripada harta kita, bukan pula daripada rumah mewah kita, bukan pula tampang gagah kita ini. Ya kalau masih muda ganteng, tua agak rusak dikit, agak gelap dikit, agak kerut dikit, agak kerut banyaknya, maka bukan itu yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu. Yang pertama dihisab apa, Bu? Kata Rasulullah, as-salatu awwal ma yuhasabu indal 'abdi yaumal qiyamah. Yang pertama kali, Pak, Bu, yang akan dihisab oleh Allah adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Kalau salat kita cacat, maka yang terjadi adalah seluruhnya cacat amal ibadah kita. Saya contohkan, Pak, Bu, kira-kira, Bu, kalau ibu manggil suami ibu, Pak, sekali tidak ditolak, dua kali, Pak, dua kali tidak ditolak, Pak, tiga kali tidak ditolak, kira-kira sakit hati Bu? Kesel tak, Bu? 4 kali, oi Pak, 4 kali, 5 kali, Pak, ada terima tak kali? Sakit hati tak kira-kira, Bu? Kira-kira bagaimana ketika Allah yang memanggil kita? Dengan santainya kita masih menyibukkan urusan kita, masih menyibukkan dunia kita, maka wajar ulama mengatakan araftumullah, ente tahu Allah, walam tu'tuhu haqqahu, tapi kau tidak tahu menunaikan hakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muazzin lahazan, hayya 'alas shalah. Masih sepi masjid, masih tidak ada jemaah. Padahal Allah sudah mengajak kepada kita, hayya 'alal falah. Allah mengajak kita mengikuti kebenaran. Allah mengajak kita sukses, Pak. Allah mengajak kita untuk maju. Tapi kita dengan santainya, nantilah masih panjang. Nantilah waktu baru jam sekian. Adakah yang bisa menjawab usia kita? Bisa kita menentukan. Kalau Allah mencabut nyawa kita detik ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Seketika Allah cabut. Padahal sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang barang siapa bertakwa, barang siapa beriman, barang siapa melaksanakan salat. Apa kata Allah, Pak, Bu? Dengarkan ayat yang Ibrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Dan sekiranya suatu negeri, suatu kampung beriman, sholat di masjid, sholat berjamaah, meninggalkan kesibukan dunia, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti
surat ke tapi kalau kita tidak menyadari semua itu dari Allah, maka mudah bagi Allah akan mengambil kepada kita. Maka di momen Isra wal Mi'raj ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki salat kita. Mari kita benahi ibadah kita. Boleh jadi saat kita membaca Fatihah, boleh jadi saat kita membaca, daripada bacaan dalam salat kita belum benar, maka apa yang akan kita lakukan di kemudian hari? Apakah kita bertahan di atas kesalahan atau kita harus memperbaiki diri kita? Bu, pengen tak Bu baca Fatihah benar? Pengen tak Pak baca Fatihah yang benar? Pengen tak Pak? Pengen Pak. Belajar. Kalau tahun ini Fatihah kita masih salah, minimal tahun depan bacaan Fatihah kita sudah benar. Maka di mimbar mulia ini saya akan memberikan ijazah kepada Bapak dan Ibu. Ini saya dapatkan dari guru saya ketika saya mengambil sanad bacaan Fatihah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Bu? Siapa? Tapi secara umum. Tapi kalau mau secara satu persatu disimak siko-siko biar saya benerin. Tapi Ustaz, kenapa bacaan Ustaz dengan aku berbeda? Lain guru Bapak lebih tinggi daripada aku masih muda. Dengarkan Pak Bu ya, setelah saya baca, Ibu dan Bapak yang membaca. Insya Allah siap. Ini salah satu usaha kita agar bacaan kita lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم jangan diwalas dolim ya, karena ini berijazah. Maka kita ulang lagi, di mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu beda Pak bacanya ya. Itu baru satu cara baca. Dan baca ini mengikuti riwayat para ulama yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita ada kesempatan, insya Allah kita akan lebih sharing lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sholat kita harus meningkatkan hal yang kurang bagi diri kita. Minimal Pak Bu, kalau belum bisa sholat sebanyak yang dilakukan oleh Rasulullah yang 5 waktu terjaga, dan ada hikmah di dalam sholat. Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, seorang mufassir dari Mesir, mengatakan di dalam sholat itu ada hikmah yang besar. Yang pertama,
Di dalam sholat itu ada namanya as-siyam. Apa itu siyam, Pak? Ada nggak orang lagi sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sambil minum sambil makan? Ada nggak, Bu? Tidak ada. Maka kata ulama, di dalam salat terdapat hikmah. Engkau sedang melaksanakan puasa, menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan daripada ibadahmu. Maka dari salat kita bisa belajar menahan emosi, menahan diri, menahan marah, menahan lapar, menahan haus, yang tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen tak Bu kalau sembahyang kita seperti kertas yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengen, Bu? Ada orang sembahyang unggit tapi tak tahu baca. Pengen tak kayak gitu, Bu? Allahu Akbar, selama Allah hamidah, Allahu Akbar, salat maghrib dengan tingkatan dewa 2 menit. Sholat isya 4 rakaat dikerjakan dalam waktu 1 menit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kira-kira kayak gitu masuk, Pak? Masuk nggak dalam syariat? Tidak, maka tidak masuk kepada pemanggilan. Yang kedua kata beliau apa? Di dalam sholat terdapat engkau melakukan yang namanya infak ataupun berzakat. Saya tanya, Bu, kita mengeluarkan zakat setiap tahun berapa kali? 1 kan? 1 kali. Kapan? Ketika mendekati hari raya apa? Yang sebentar lagi akan kita laksanakan, dan itu ada waktunya. Dan kita menginfakkan, menzakatkan waktu kita dalam sehari semalam selama 5 waktu. Minimal paling sedikit 5 menit. Kira-kira Pak, kalau dipikir capek nggak sholat itu? Capek nggak? Enggak. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang terkandung di dalam sholat kata beliau yang ketiga, engkau seakan-akan melaksanakan ibadah haji. Maksudnya apa, Ustaz? Lihat kemana kiblat kita? Orang haji ke Ka'bah enggak? Atau Gunung Kerinci? Tentu saja ke Ka'bah. Maka dari ini kita bisa belajar, Pak Bu, sesungguhnya sholat kita sudah sangat luar biasa kalau kita ambil hikmahnya. Ada mengajarkan kita sabar, ada mengajarkan kita untuk bersedekah, berinfak, berfitrah, dan ada juga mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah yang kita nantikan, ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja tausiah yang dapat kami sampaikan. Sengaja tidak panjang, sengaja juga tidak kami lamakan, karena kami menyadari waktu sudah malam. Ibu-ibu pastilah ngantuk, penceramahlah habis suara. Tapi yakinlah, daripada mimbar yang mulia ini setidak-tidaknya 2 hal yang akan kita bawa menjadi oleh-oleh. 1, Pak Bu, ingat, catat baik-baik, jadikan Al-Quran dengan sunnah pedoman hidup kita guna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, dan jangan sekali-kali kita melalaikan sholat. Karena kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kebaikan itu dari Allah, bila itu kurang datangnya dari kami. Kalau ada kebaikan, semoga ini menjadi oleh-oleh bagi kita semua. Dan semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, dihindarkan daripada penyakit Omikron atau lagi Megatron dan sebagainya. Semoga disehatkan sampai sedia kala. Daripada mimbar yang mulia ini kami tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada ucapan yang lancang,
jangan yang laporkan kami ke Pak Polisi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah semoga acara kita malam hari ini diberikan keberkahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم ارزقنا زيارك وحرامك حرام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نور بنور القرآن اللهم نور بنور القرآن اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله يا Tuhan kami berikan kebaikan kepada kami limpahkan kesehatan kepada kami Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالقرآن اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالسعادة اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب